Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rumah belajar. Halo sahabat rumah belajar, perkenalkan nama saya Ibu Rohimah SPD. Saya guru akuntansi keuangan lembaga di SMK PGRI 15 Jakarta. Pada kesempatan ini, Ibu akan menjelaskan materi kelas 11 akuntansi keuangan dengan judul kewajiban jangka pendek. Baik sahabat rumah belajar, pada hari ini kita belajar materi KD 3.6 yaitu kewajiban jangka pendek atau utang jangka pendek. Baik, sebelum kita membahas materi tentang kewajiban jangka pendek, tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, siswa dapat menjelaskan pengertian utang. Yang kedua, siswa dapat menyebutkan karakteristik utang jangka pendek. Yang ketiga, siswa dapat mengklasifikasikan jenis-jenis utang jangka pendek. Nah, itu tujuan pembelajaran hari ini, sahabat rumah belajar. Baik sahabat rumah belajar, setelah kita tadi tahu tujuan pembelajaran, selanjutnya kita akan membahas materi kewajiban jangka pendek. Sahabat rumah belajar, pasti kalian pernah mendengar kata utang ya. Misalkan kalian nih pernah berhutang kepada teman, atau mungkin orang tua kalian pernah berhutang kepada bank, atau kepada tetangga, atau supplier. Nah, itu namanya utang atau kewajiban. Baik, kita bahas pengertian utang. Apa itu utang? Utang adalah kewajiban perusahaan kepada pihak lain disebabkan karena adanya transaksi-transaksi pada masa lampau. Kewajiban bisa berupa kas, bisa berupa barang, atau bisa juga berupa jasa. Kemudian selanjutnya adalah contoh-contoh transaksi yang menimbulkan utang. Yang pertama, pembelian secara kredit. Yang kedua adalah peminjaman bank. Yang ketiga, pembayaran beban. Kemudian yang keempat, pembayaran pajak. Dan yang terakhir adalah contohnya pendapatan diterima di muka. Nah, itu adalah contoh-contoh transaksi yang menimbulkan kewajiban atau utang. Selanjutnya, yang kedua, kita akan bahas karakteristik utang jangka pendek. Jadi, klasifikasi utang itu ada dua, ada utang jangka pendek dan utang jangka panjang. Utang jangka pendek adalah utang yang pelunasannya adalah kurang dari 1 tahun. Sedangkan utang jangka panjang pelunasannya biasanya lebih dari 1 tahun. Nah, untuk karakteristik utang jangka pendek, yang pertama adalah utang ditimbulkan karena ada peristiwa atau transaksi yang terjadi pada masa lampau yang menimbulkan utang di saat sekarang. Yang kedua, kewajiban yang harus ditanggung bisa berupa kas, barang, atau jasa. Yang ketiga adalah nilai kewajiban dalam bentuk kesatuan uang. Yang keempat adalah kewajiban terjadi karena ada kedua belah pihak, yaitu yang berutang dan berpiutang. Nah, itu adalah karakteristik utang jangka pendek. Nah, sahabat rumah belajar, sudah pahamkah kalian tentang pengertian utang dan karakteristik utang jangka pendek? Baik, sahabat rumah belajar, selanjutnya Ibu akan jelaskan jenis-jenis utang jangka pendek. Yang pertama adalah utang dagang. Utang dagang adalah utang yang timbul karena ada transaksi pembelian barang dagang secara kredit. Yang kedua, utang wesel. Utang wesel adalah utang janji tertulis membayar kepada pihak lain dengan jumlah dan waktu yang telah ditetapkan. Yang ketiga, utang penghasilan atau pendapatan diterima di muka, di mana perusahaan telah menerima haknya tetapi belum melaksanakan kewajiban. Selanjutnya, yang keempat adalah utang dividen.
Utang dividen adalah utang di mana perusahaan akan membagikan atau membayarkan dividen kepada para pemilik saham. Yang kelima adalah utang beban. Utang beban adalah utang perusahaan telah menerima manfaat tetapi belum membayar. Contohnya, utang gaji, utang listrik, utang telepon, dan lain-lain. Yang terakhir adalah utang pajak. Utang pajak adalah utang di mana perusahaan membayarkan pajak kepada pemerintah atau negara. Contohnya ada utang PPN, utang pajak penghasilan, utang pajak penghasilan badan. Nah, sekian penjelasan tentang jenis utang jangka pendek. Semoga sahabat belajar dapat memahaminya, dan selanjutnya kita akan belajar bagaimana cara menjurnal transaksi utang jangka pendek. Sekian dari Ibu, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rumah belajar.